tanpa ada upaya ingin mengahokkan Gus Fuad. Berakhlak, kita ingin buktikan apa yang mereka katakan itu tidak benar sama sekali. Mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang. Sementara ada satu sisi yang sangat substansial berkenaan dengan sejarah bangsa ini, yakni bendera merah putih yang katanya berasal dari mimpi Habib Idrus. Beliau mimpi disampaikan ke siapa sehingga bisa bermata rantai, belakangan tahun baru di blow up. Ini penting karena menyangkut sejarah bangsa untuk membersihkan nama Habib Idrus sendiri dari upaya-upaya pengaburan sejarah yang dilakukan. Kalau persoalan Gus Fuad, saya tidak mengatakan remeh, tidak, sudah dilaporkan, proses hukum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Semakin hari kondisi di negeri ini semakin memuncak, suhu kepanasan berkaitan dengan berbagai persoalan yang mengerucut pada satu titik, yakni diskursus nasab, pelurusan sejarah, dan berbagai dinamikanya. Baru-baru ini juga tersulutkan lagi dengan pernyataan Gus Fuad Pleret yang sebenarnya sudah dilaporkan, namun mungkin dari mereka-mereka sebagai pendukung dari guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri merasa penting untuk memberikan dukungan kepada sang guru atau keluarga besarnya atau pihak keamanan, sehingga juga melakukan gerakan massa. Tak terkecuali itu dari saudara-saudara kita yang menjadi pendukung Gus Fuad melakukan hal yang sama, walaupun intensitasnya nampaknya tidak seperti yang dilakukan dari yang mendukung guru tua. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ada juga yang mengatakan dari persoalan ini tanpa ada upaya ingin mengahokkan Gus Fuad. Entah ini terlalu jauh atau bagaimana, wallahu a'lam, tapi pernyataan-pernyataan seperti ini mulai beredar. Apabila saya mencoba menganalisa kilas balik ke masa Pak Ahok dulu, Pak Ahok diduga menistakan agama sehingga kemudian diajukan ke meja hijau atau dipolisikanlah gitu gampangannya. Nah, itu disertai dengan gerakan massa yang sampai beribu-ribu dan katanya berjuta-juta. Sampai ada juga GNPF ya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama, karena pada saat itu Majelis Ulama mengeluarkan fatwa berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Heboh seluruh Indonesia. Apakah hal seperti itu akan terjadi pada Gus Fuad? Harapan saya tidak ke sana ya, semoga saja tidak. Kenapa? Karena titik poinnya itu adalah kalau memang itu adalah kesalahan yang sudah dilaporkan, ya sudah, kita ikuti prosedur hukum yang ada. Tidak perlu menurut hemat saya adanya letupan-letupan yang kemudian menjadikan perpecahan di antara kita sesama anak bangsa. Lebih baik kita membangun bangsa ini dengan sesuatu yang bersifat konstruktif, sehingga suasana tetap menjadi kondusif. Nah, selain di daerah guru tua sendiri, di daerah Palu yang saya lihat dari Abenak Peduli Guru Tua ya, itu juga melakukan serangkaian kegiatan massa. Juga di Jogja baru-baru ini saya perlihatkan kepada Anda. Kita ingin buktikan apa yang mereka katakan itu tidak benar sama sekali. Kami adalah penerus warisan aliran itu sendiri. Saya tadi menyatakan, membuktikan bahwa wacana yang pertama dirikan itu adalah partisipasi dari masyarakat Kairi. Nah, biar berimbang akan kami tayangkan juga dari PWI LS Surabaya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kota Surabaya dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut.
mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila yang berbineka tunggal ika dan NKRI, dan terus membongkar kepalsuan nasab kelompok Bal Alawi yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab dan marwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, mendesak kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap Muhammad Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mengancam kerukunan hidup warga negara Indonesia. Tiga, menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat sebagai pahlawan nasional dikarenakan dari berbagai hal yang ada, saya khawatir nanti malah menghilangkan sesuatu yang sifatnya substansial. Apa itu yang substansial? Adalah berawal dari pengusulan beliau guru tua ini sebagai pahlawan nasional. Tapi karena berbagai hal kemudian terjadilah berbagai macam dinamika ini. Lalu dalam sebuah podcastnya Gus Fuad menyampaikan sesuatu yang kemudian dinilai salah, lalu dilaporkan. Dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini muncullah pernyataan yang begitu rupa dari Habib Rizik Syihab, yang akhirnya disamaratakan sampai ada istilah jenderal monyet segala, yang melebihi dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad sendiri. Sehingga seperti yang saya katakan, akhirnya apa yang disampaikan oleh Pak Rizik sebelum-sebelumnya yang melakukan hinaan-hinaan terhadap kiai-kiai termasuk terhadap Gus Dur tampak hilang setelah adanya fenomena Gus Fuad ini. Ini kan sesuatu yang akhirnya bisa mengaburkan persoalan sebelum-sebelumnya. Maka kalau fokus kepada persoalan inti adalah pengusulan beliau sebagai pahlawan nasional, ya kita lihat dari sisi ini beliau sudah pantas atau tidak. Karena sudah ada yang berwenang, kembalikan kepada yang berwenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, seperti yang berkali-kali kami sampaikan di sini, tanpa ada glorifikasi, ya kata teman-teman glorifikasi terkait dengan jasa Habib Idrus. Kalau saya tetap menghormati siapapun yang memiliki jasa terhadap negeri ini. Kalau berkaitan dengan kewarganegaraan beliau, sudah jelas-jelas dari pihak Al Khairat sendiri bahwa beliau ini almarhum guru tua sah menjadi WNI sekitar 55 tahun setelah beliau wafat. Artinya tahun 2024 kemarin baru beliau sah menjadi WNI. Sepanjang usia beliau berarti kan tidak. Ya, tapi sudah disahkan. Bagaimana bisa sah? Ya sudah ada yang membidangi. Kalau kembali kepada istilah glorifikasi, saya ingat lagi kepada persoalan pengusulan bendera merah putih. Karena itu disampaikan dalam satu webinar, kemudian juga ada dalam satu artikel. Artinya bisa diterima secara logika kalau ini dikatakan sebagai glorifikasi atau membesar-besarkan. Padahal realitasnya kan tidak seperti itu. Dari berbagai data yang telah kami ungkap, tidak ada data yang valid menunjukkan bahwa guru tua atau Habib Idrus ini sebagai pengusul bendera merah putih. Karena merah putih itu sudah 6.000 tahun sebelumnya sudah ada. Dan tidak perlu kami jelaskan lebih rinci karena sudah berkali-kali kami sampaikan. Namun di balik ini semua, satu hal yang nampaknya harus kita telisik, ya. Karena kan kisahnya berdasarkan mimpi Habib Idrus bertemu Rasulullah agar Indonesia ini benderanya merah putih. Lalu pesan itu disampaikan ke Mbah Hasyim Asy'ari gitu ceritanya. Mbah Hasyim kemudian menyampaikan ke Bung Karno. Hal yang harus dilihat, kisah dalam mimpi ini yang paling tahu kan yang bersangkutan. Masa iya kayak saya bermimpi? Anak saya, tetangga saya yang nggak bakal tahu toh. Yang tahu mimpi saya itu kan saya. Lantas dengan demikian, kisah dalam mimpi itu disampaikan kepada siapa? Mata rantai sanad mimpi dari beliau hingga kemudian disampaikan belakangan. Satu di antaranya oleh petinggi PKS, yang seperti yang saya katakan,
dalam edisi yang lalu, dari mana mata rantai kisah dalam mimpi itu. Nah, ini yang perlu dilihat ya. Kenapa ini kaitannya dengan sejarah? Ini yang menurut hemat saya adalah substansial. Kalau persoalan Gus Fuad, kalau memang nyata-nyata beliau menghina sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan hasil sidang nanti, kalau terjadi sidang, ya sudah. Dalam kata lain, tidak perlu ada pemblow-upan atau penggiringan opini, penggiringan massa, sehingga terjadi letupan di sana sini. Orang yang nggak terlalu paham ikut-ikutan juga. Sementara ada satu sisi yang sangat substansial berkenaan dengan sejarah bangsa ini, yakni bendera merah putih yang katanya berasal dari mimpi Habib Idrus. Beliau mimpi disampaikan ke siapa itu sehingga bisa bermata rantai, belakangan tahun baru di blow up. Ini penting karena menyangkut sejarah bangsa. Kalau persoalan Gus Fuad, saya tidak mengatakan remeh, tidak. Sudah dilaporkan, proses hukum selesai. Tapi kalau sejarah bangsa ini tidak diluruskan, ini yang membahayakan. Karena apa? Yang namanya bangsa sebelum kiamat kan masih ada. Bendera merah putih insya Allah masih terus berkibar. Dan apakah tulisan-tulisan berkenaan dengan merah putih yang katanya usulan dari Habib Salim ini ada klarifikasi langsung secara nyata, bahkan secara massa seperti sekarang ini? Mestinya itu yang disampaikan secara resmi, bahkan secara massa, bahwa kami dari keluarga besar begini-begini tidak pernah menyatakan seperti ini. Menurut saya itu yang lebih penting. Untuk apa? Untuk membersihkan nama Habib Idrus sendiri dari upaya-upaya pengaburan sejarah yang dilakukan oleh sekelompok orang, atau penisbatan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dan kalau memang terjadi, mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan sesuatu gerakan massa itu ingin menutupi sesuatu yang substansial. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.